Halo hai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang cara kamu mengetahui dan mengelola clairsentience atau pendengaran jernih, pendengaran gaib. Jadi ini episode kedua, buat kalian yang belum melihat episode pertamanya, silahkan kalian lihat video yang terdahulu. Jadi di video yang terdahulu saya sudah membahas apa itu clairsentience, perbedaan clairsentience dan empati, lalu bagaimana cara mengatasi kepekaan yang berlebihan bagi clairsentience. Nah, di video kali ini kita membahas dua topik setelahnya, yaitu ciri orang dengan bakat clairsentience dan cara mengembangkan clairsentience. Buat kalian yang baru mampir di channel Bermain Jiwa ini, di channel ini saya berbagi bagaimana kamu belajar spiritualitas dan meditasi secara otodidak, tanpa guru maupun tanpa buku, dan ini semua dari pengalaman spiritualitas saya selama ini. Jadi kalau kamu tertarik tentang meditasi, metafisik, dan mistik, silahkan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Oke, sekarang kita mulai dulu dari ciri orang dengan bakat clairsentience. Apa saja itu? Jadi ada banyak tanda, mungkin kamu coba cek ke diri kamu sendiri. Mungkin kamu memiliki beberapa dari apa yang saya tampilkan di layar ini yang menandakan kamu punya bakat untuk clairsentience. Nah, seorang clairsentience itu peka akan sensasi energi suatu ruangan atau tempat. Jadi ketika kamu masuk ruang hotel, mendapat sensasi kesedihan, kesakitan, penderitaan, ternyata di ruangan tersebut pernah terjadi tindak kriminal dengan kekerasan. Nah, ini gambaran kalau kamu pernah mengalami seperti itu, berarti ada kemungkinan kamu punya bakat clairsentience. Yang kedua, kemudian kamu kesulitan atau tidak nyaman ketika berada di tempat keramaian atau banyak orang. Ini yang saya katakan karena seorang clairsentience itu menyerap energi dari banyak orang, bisa memindai, menyensor. Kemudian yang berikutnya, kamu peka menangkap kesan karakter orang secara sekilas pada pertemuan awal. Jadi ini bedanya clairsentience dan empati. Jadi kalau seorang clairsentience tanpa orang bercerita pun, tanpa diberitahu, dia sudah menangkap kesan dari seseorang, baik wawasan secara energinya meliputi emosi maupun apa yang pernah berjalan atau dia akan alami. Kemudian yang berikutnya, kamu suka menangis atau marah hanya karena menonton film atau siaran TV. Ini juga tanda kamu punya bakat clairsentience. Yang berikutnya, kamu sering merasa tidak sendirian di berbagai tempat yang kosong atau sepi. Nah, ini kaitannya dengan banyak orang yang istilahnya membagikan pengalaman, Mas, kalau meditasi seperti ada yang memperhatikan. Nah, itu tanda bahwa kamu peka. Kemudian kamu sering dikatakan orang terlalu sensi atau baper. Jadi orang-orang dengan bawaan sensitif ini dia lebih cenderung untuk punya bakat clairsentience. Kemudian berikutnya, kamu bisa merasakan sakit fisik yang dirasakan tidak hanya orang terdekat, tapi juga orang lain, binatang, atau juga alam. Jadi nanti ada level kepekaan seseorang dengan hubungannya dalam bentuk energi. Jadi tidak melulu pada orang, tapi banyak hal. Ini tidak ada batasan. Nah, ini kaitan dengan yang pertama tadi. Anda sering memiliki firasat tentang keadaan. Jadi tidak selalu kamu harus masuk ruangan, tapi tiba-tiba selintas kamu bisa merasakan akan ada satu keadaan yang terjadi, entah menimpa dirimu atau pihak lain. Kemudian yang berikutnya, kamu cenderung kesulitan duduk diam. Ini karena kamu peka pada suatu energi yang misalnya kamu masuk tempat yang tidak nyaman. Karena apa? Karena memang di situ tempatnya ada muatan memori negatif, memori yang kamu bisa rasakan. Nah, karena kamu begitu peka, maka
ada kecenderungan kamu tidak nyaman pada berbagai tempat. Kemudian ciri berikutnya, kamu belajar paling baik saat bermain peran atau terlibat secara fisik. Jadi ini tipe pembelajar seorang clairsentience. Dia terlibat dalam aktivitas yang dia pelajari. Kemudian seorang clairsentience ini sering berubah mood, perasaan secara cepat dan tidak menentu. Kemudian kamu tidak suka membaca atau menonton berita karena seorang langsung menangkap firasat. Jadi ini yang agak sulit buat clairsentience. Jadi dominan cenderung pada kekhawatiran maupun ketakutan. Dia peka ketika membaca apapun satu momentum yang memicu dia menampilkan peristiwa yang kaitannya dengan masa lalu atau masa depan. Kemudian yang berikutnya, kamu bisa mengenali kondisi buruk teman sebelum tanpa mendapat cerita atau pemberitahuan. Jadi ini tadi gambaran yang mungkin bisa kamu cocokkan sendiri pada dirimu. Apakah dari sekian ini kamu pernah mengalami beberapa hal. Jadi kamu akan lebih mudah nanti untuk melatih bakatmu di meditasi mistik ini. Nah itu tadi ciri orang dengan bakat clairsentience. Sekarang kita akan coba bahas bagaimana cara mengembangkan clairsentience. Jadi cara kamu mengembangkan, selalu saya katakan kamu bisa mengaplikasikan ini di meditasi mistik di fase kontemplatif. Hal yang pertama pasti kamu mencoba untuk menaikkan frekuensi energimu. Ini ada di video-video sebelumnya, jadi kamu bisa lakukan cara ini. Untuk melihara energi dan frekuensi, kamu ada kaitan dengan bagaimana kamu mengolah nafas. Jadi olah nafas ini adalah satu hal yang paling praktis, karena banyak cara juga orang belajar metafisik tidak hanya melalui pernafasan, bisa dengan laku puasa dan sebagainya. Nah ini, selalu meminta dalam hati bimbingan dari yang ilahi, Tuhan, spirit, guide, malaikat, bimbing, dan sebagainya istilah. Seperti biasa saya katakan kamu bisa memvisualisasikan kamu menaiki satu tangga cahaya dalam fase kontemplatif, di mana tangga itu menuntun kamu kepada dimensi yang lebih tinggi. Jadi setiap tangga membawa kamu masuk pada frekuensi ruang dimensi yang lebih tinggi. Dan ingat, sebelum kamu masuk ke pintu di mana dimensi itu kamu masuki, niatkan dalam hati kamu mendapatkan pertanda untuk kaitan dengan mengolah clairsentience ini. Kemudian yang berikutnya, kamu bisa arahkan kemampuan clairsentience ini untuk hal yang lebih bermanfaat. Jadi ini saya selalu katakan ketika kamu belajar meditasi mistik, kamu harus punya intensi atau satu hal yang menarik dirimu untuk sesuatu yang misteri atau melebihi apa yang selama ini kamu cuma bisa lakukan dari batasan fisik. Jadi kamu bisa manfaatkan bakat kepekaan ini dengan menggabungkan keterampilan yang bersinergi seperti Feng Shui misalnya. Jadi saya katakan ketika kamu mengaplikasikan meditasi mistik itu tidak kamu harus duduk diam, tapi kamu hanya menetapkan fase demi fase, kemudian kamu mengaplikasikan. Jadi misalnya Feng Shui ketika kamu menata ruanganmu, menata tempat tidur dan sebagainya, kamu juga mengarahkan atau menggunakan kemampuan clairsentience ini. Kalau kamu dalam meditasi, kamu cuma visualisasikan kamu hadir di ruangan mana yang akan kamu tata. Oke ya, jadi ini cara kamu memanfaatkan sekaligus melatih. Kemudian gunakan kepekaan ini untuk membantu penyembuhan. Kemampuan ini bisa dilatih dengan menangkap sensasi sakit baik dari anggota keluarga ataupun orang lain atau diri sendiri. Caranya bagaimana? Jadi setiap kali kamu bermeditasi mistik, kamu mungkin bisa untuk merawat kesehatanmu. Ini untuk diri sendiri. Kamu pindahi area mana dari dirimu yang kurang nyaman. Mungkin kamu kecapean, mungkin juga kamu kurang fit. Nah, di situ kamu bisa jurnal kaitan ketika kamu melakukan tindakan ini dengan bakat clairsentience-mu dan efek nanti setelah kamu melakukan meditasi mistik ini.
Jadi ini untuk kamu yang punya bakat healer, punya profesi, ini kamu bisa juga manfaatkan ke sana. Nah, kalau kamu punya profesi yang seperti tadi saya katakan untuk penyembuhan, kamu bisa kombinasikan clairsentience ini dengan massage, pemijatan, atau pengetahuan seperti herbalis. Jadi seorang herbalis dia bisa menentukan rasa sakit, kemudian memunculkan bagaimana wawasan dia tentang herbal yang bisa membantu penyembuhan seseorang. Kemudian yang berikutnya, latih untuk psikometri. Psikometri ini untuk memindai informasi suatu benda untuk mendapatkan wawasan energi. Bidang ini bisa membantu investigasi suatu kasus kejahatan. Ini contohnya kalau di luar mereka memanfaatkan clairsentience ini. Kalau orang-orang kita sebetulnya mereka banyak bertanya tentang kodam suatu benda, pusaka dan sebagainya. Sebetulnya ini juga bagian dari clairsentience dalam aplikasi untuk psikometri. Tapi menurut saya kamu bisa manfaatkan lebih daripada itu. Misalnya kamu untuk mengetahui titik-titik mana yang berkaitan dengan suatu penempatan benda dengan aliran energi mensupport atau tidak. Katakanlah bahkan misalnya kamu mau memilih mengecat warna itu kemudian kamu serasikan dengan energi dalam ruangan itu, ini juga bagian dari clairsentience. Oke ya, jadi ini yang saya akan sampaikan ke kalian berulang-ulang supaya kalian menangkap bahwa ada banyak hal yang bisa kamu olah gunakan dengan meditasi mistik ini. Kemudian yang terakhir, ini kaitan dengan cakra. Jadi kamu merawat cakra jantung, karena cakra jantung ini berkaitan dengan kepekaan empati kita, clairsentience kita, dengan melakukan pembersihan dan penyeimbangan. Jadi cleansing dan grounding. Ini nanti saya akan bagikan di video tentang cakra dan aura. Jadi cakra ini bisa dilihat sebagai semacam jembatan antara kondisi pikiran, emosi, dan spiritualitas. Oke ya, jadi ini episode 2 dari bagaimana kamu mengetahui dan mengelola kemampuan clairsentience atau pendengaran perasaan jernih. Saya harap video ini membantu kamu menggali apa yang telah ada dalam dirimu. Jadi kamu bisa lebih terkoneksi dengan dimensi kesadaran yang lebih tinggi, terhubung dengan sumber. Jadi kamu punya kapasitas dan kapabilitas tidak hanya dari sisi fisik maupun juga kamu memiliki potensi dari sisi yang di luar fisik, yang non fisik. Oke, semoga video ini membantu kamu. Sampai jumpa di video materi berikutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.